Jadi santri bukan untuk sehari dua hari, tapi sampai akhir hayat kalian. Ketika kalian sudah pulang ke rumah, kalian sudah berkeluarga, kalian tetap menjadi santri. Saya tidak mengajarkan kepada kalian menghormati hanya kepada saya, tidak. Karena menghormati itu merupakan akhlakul karimah, bukan doktrin pesantren. Dipanggil sama gurunya Mbak Khalil Bangkalan, Hasyim datang ke Bangkalan. Langsung beliau datang. Itu pejabat-pejabat ditinggal semua itu. Saya waktu dulu pernah disuruh sama guru saya itu ke apotek karena anaknya sakit, naik sepeda. Itu apoteknya kira-kira ada sekitar 20 km. Kira-kira dari Buntet sampai ke Cirebon. Saya pakai sepeda itu malam-malam. Hujan lagi. Pulangnya hujan. Sendiri saya. Malam itu kira-kira jam 2, jam setengah 3. Sampai di sana subuh itu. Saya sholat subuh di tengah jalan. Sangat subuh dia sudah sampai di dekat kota ada musola, saya sholat subuh itu. Itu begitu pulang sampai di rumah itu jam 8, jam 7 itu. Karena pakai sepeda. Bisa dibayangkan. Disuruh oleh kiai itu pakai sepeda, bukan ke Sindang, bukan ke Kanci, ke Cirebon. Kiai saya bilang, Gus Abbas, bisa enggak saya meminta tolong belikan obat untuk anak saya di apotek. Di mana pakai di sana? Oh ya. Saya langsung berangkat itu pakai sepeda itu. Karena apa? Karena jadilah kalian hambanya orang yang mengajari kalian walaupun satu huruf. Ini adalah Imam Syafi'i. Kalau kalian pengen bermanfaat ilmunya, kalau kalian pengen barokah ilmunya, hidup dunia akhirat, karena kalian jadi santri bukan untuk sehari dua hari, tapi sampai akhir hayat kalian. Ketika kalian sudah pulang ke rumah, kalian sudah berkeluarga, kalian tetap menjadi santri. Ketika kalian itu sudah jadi kiai besar, tetap kalian menjadi santri. Walaupun kalian jadi kiai besar, kalian jadi orang yang terkenal, kalau kalian dipanggil oleh guru kalian, sumpah, dipanggil oleh guru kalian, Wahyudin datang ke sini, tidak ada alasan apapun acaranya ditunda. Itu maka kalian akan menjadi orang besar dunia akhirat demi untuk datang kepada gurunya. Imam Syafi'i seperti itu. Imam Syafi'i ketika itu lagi ada pertemuan pengajian besar di Basrah. Tapi pada waktu itu Imam Malik manggil Imam Syafi'i, suruh datang ke Madinah. Ribuan orang menunggu Imam Syafi'i, ditinggal. Dia langsung datang ke gurunya. Mbah Hasyim Asy'ari punya murid banyak. Ditunggu oleh Bung Karno, ditunggu oleh siapa? Para pejabat tinggi. Dipanggil sama gurunya Mbak Khalil Bangkalan, Hasyim datang ke Bangkalan. Langsung beliau datang. Itu pejabat-pejabat ditinggal semua itu. Contoh lagi adalah guru kita Abah Fuad Hasyim. Abah Fuad itu mondok di Lirboyo, di Kiai Mahrus diantaranya. Kiai Mahrus Ali itu masih saudara dengan Buntet, asalnya dari Gedongan. Itu Abah Fuad pada waktu itu mau ketemu dengan Tri Sutrisno, wakil presiden. Pak Tri Sutrisno pengen ketemu dengan Abah Fuad. Sampai di Cikampek, pada waktu itu belum ada tol. Sampai di Cikampek itu Yai Makhrus langsung nelpon Abah Fuad, ditelepon namanya. Waktu itu teleponnya itu masih telepon di rumah orang. Gus Fuad datang ke Lirboyo, ada perlu saya. Itu saksinya saya.
Langsung Mang Royan supirnya, ayo yang balik. Oke, itu Pak Susilo gampang terus. Digagalin aja, biar nanti aja ketemu sama wakil presiden. Saya ketemu guru saya dulu. Nah, makanya orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang akan menjadi orang besar di dunia wal akhirah. Di dunia di akhirat bakal jadi orang besar. Ciri-ciri orang yang akan terhina di dunia dan di akhirat adalah ketika dipanggil oleh gurunya ngumpet. Gurunya manggil, seumpama Kang Ibnu manggil Azam, Kang Salmannya manggil seumpama Sahrul Azamnya ngumpet. Atau saya manggil Wahyudinnya pura-pura tidur, pura-pura nggak dengar padahal dengar. Ini orang hidup bakal terhina hidupnya di dunia dan di akhirat, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadi orang besar. Maka serepot apapun, sesusah apapun, sesakit apapun, sengantuk apapun, kita ada seorang gurunya manggil, kalian datang. Siapapun gurunya, nggak mesti saya. Saya tidak mengajarkan kepada kalian menghormati hanya kepada saya, tidak. Karena menghormati itu merupakan akhlakul karimah, bukan doktrin pesantren. Kalau doktrin pesantren mungkin hanya hormat kepada saya. Tapi saya mengajari kalian bukan doktrin pesantren. Tapi saya mengajari kalian akhlakul karimah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Agama. Siapapun gurunya. Kepada Bang Rizky, Bang Aldi, kemudian Bang Habib, semua guru, Bang Rosi, dihormati oleh kalian semua. Kalian wajib menghormati, wajib kalian menghormati. Dan wajib kalian menjadikan dirinya sebagai hamba. Kemudian yang jadi gurunya juga mencontohkan yang baik. Jangan mentang-mentang anak didiknya kemudian nurut, tapi ternyata gurunya malah contohnya tidak baik. Semacam itu sama dengan Fir'aun. Contohkan anak didiknya dengan baik. Bimbing anak-anak kalian nih dengan akhlak yang baik. Ketika bicara, cara bicara yang baik. Ketika bersikap, cara bersikap yang baik. Ketika menyuruh, cara menyuruh yang baik. Ketika memerintahkan, cara perintah yang baik. Ketika mengucapkan kata-kata, cari kata-kata yang baik. Diajari semua nih adik-adik kalian tuh, wahai para asatidz, pada hal-hal kebaikan. Jangan diajari kekasaran, jangan diajari kekerasan, jangan diajari tindakan dan sikap tingkah laku yang tidak baik. Ketika pagi-pagi anak didiknya bangun untuk subuh, para asatidz harus mendahuluinya. Bangunkan. Ketika ada pengajian, kalian jangan sampai datang sesudah asatidznya datang. Kalau kalian tuh ngaji, kalau kalian pengen jadi orang berhasil, baru menjadi orang sukses, tunggu guru kalian. Guru kalian ditunggu. Saya dulu pada waktu zamannya Kang Masururi, itu saya sengaja disuruh nunggu. Saya masih di perjalanan, masih di Banyumas. Saya bilang kalian datang tamrin langsung ya sampai subuh. Datangnya jam berapa? Kira-kira setengah jam lagi, padahal Banyumas 2 jam. Maka mereka menunggu dari mulai jam 9 malam sampai jam 12 malam. Saya datang, tergeletak semua lagi tidur di kursi-kursi, digigitin nyamuk. Biar, saya bilang biar. Sengaja saya seperti itu. Kenapa? Saya harus memerintahkan sesuatu seperti itu. Kenapa? Supaya ilmu saya nurun sama anak didik saya. Kalau Allah memberikan ilmu kepada saya mauhibah, saya harapkan juga anak-anak didik saya, santri saya juga mendapatkan ilmu mauhibah dari Allah. Ya kasab usahanya ada, ikhtiarnya ada, tapi ilmu mauhibahnya turun. Biar saya bilang. Saya sengaja kadang-kadang saya keluar ke sini, saya lihat kalian sudah kumpul. Saya sengaja. Nanti aja.
Karena apa? Karena menunggu. Para asatid itulah salah satu bagian daripada pendidikan. Kalau saya keluar seumpama setelah kalian murojaah saya keluar bisa nggak? Oh, sangat bisa sekali. Tapi saya ketika itu saya masuk lagi ke kamar, saya lihat saja ya kalian suruh nunggu. Karena itulah pengajian, itulah pendidikan. Segera diadakan kekompakan di sini, kedisiplinan. Jangan sampai justru para asatidnya yang mencontohkan kurang baik. Kalau ada para asatid yang mencontohkan kurang baik, kalian jangan meniru kekurang-baikannya, ambil kebaikannya. Dengan tanpa rasa mengurangi rasa hormat kepada beliau. Kenapa? Karena manusia semua memiliki kekurangan. Jadi kalian jangan sampai menjelek-jelekkan kekurangan dari para asatid. Salah satu daripada orang calon hidupnya tidak barokah ketika si murid, si santri tersebut belajar pada satu ustadz, tapi dia membicarakan kekurangan dan kejelekan ustadz. Itu tanda pertanda ilmunya tidak akan barokah dunia akhirat. Jangan suka membahas kekurangan ustadz. Jangan hormati siapapun ustadznya, siapapun kiainya. Hormati. Bukan itu saja. Saya menyuruh kalian menghormati semua orang yang lebih tua daripada kalian, termasuk anggota-anggota Netvi Force. Sama Pak Ibnu, sama Bang Berni, sama Bang Jeki, sama Bang Ali, sama Bang Birin. Semua anggota Netvi Force itu juga santri-santri saya lagi dididik oleh saya. Caranya hidup yang benar saya angkat jadi anggota Netvi Force. Kalian juga wajib menghormati. Jangan dilihat tambang. Mungkin Bang Biring rambutnya gondrong, ada kemudian kuning-kuning, biar itu urusan beliau. Yang urusan kita adalah menghormati beliau, yaitu orang yang lebih sepuh daripada kalian. Siapapun orangnya, ada tamu lebih sepuh daripada kalian, hormati oleh kalian. Ada tamu yang lebih tua daripada kalian, bapak-bapak siapa, disapa. Kalau ada tamu disapa, yang baik, salam. Jangan sampai tamunya, kalau seumpama tamunya berpeci pakai jubah baru kalian salaman. Tapi kalau kamu tamunya nggak pakai peci kalian nggak salaman. Jangan begitu. Kalau ada tamu yang lebih tua daripada kalian, kalian sapa. Assalamualaikum, dari mana Pak? Mau ke mana? Oh ya, sekalian salaman, dicium. Nggak harus kepada kiai. Itu ajaran saya. Kalian bisa bagaimana caranya saya menghormati kawan-kawan. Saya bisa hidup dengan semua orang. Saya hidup dengan seniman bisa, saya hidup dengan kiai ulama bisa, saya hidup dengan politisi bisa, saya hidup dengan preman juga bisa. Kenapa? Saya adalah orang yang paling menghormati orang. Orang yang paling memanusiakan orang. Saya tidak pernah melecehkan siapapun orangnya. Jangan kalian seperti itu. Kalian setiap malam Jumat diajari manaqiban, mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalian jagalah akhlak yang baik. Kemudian kebersihan nih. Kalau seumpama kalian dilihat ada ustadz guru kalian menyapu di depan, cepat kalian ambil itu sapunya. Jangan biarkan ustadz itu menyapu sementara kalian leha-leha. Apa jadinya? Allahnya sangat marah itu. Kalau seumpama ada Pak Ibnu lagi nyapu di depan, ada kalian pun udah Pak Ibnu, saya aja. Jangan biarkan, jangan kalian lewat dibiarkan Pak Ibnu nyapu. Sementara kalian leha-leha, itu akhlak yang tidak bagus. Kalau ada asatid, seumpama siapa apa, Bang Rizky apa, Bang Rosi, lagi beresi sesuatu, kalian yang melihat langsung ditangkap. Biar saya aja Ustaz, biar saya. Ayo saya bantu. Jangan diem aja. Itu orang kalau menjaga akhlak semacam itu, saya yakin orang tersebut akan diberikan amanat keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu amanat, akan diberikan kepada orang yang tidak salah. Karena Allah itu sangat teliti. Siapa yang benar-benar dan siapa yang tidak. Jadi nomor selanjutnya kemudian anak santri putri itu kamar mandi diberesin. Pakai pengertian kalian, jangan pakai perintah. Hidup jangan pakai perintah, jangan harus diperintah terus. Pakai pengertian nih, kamar mandi udah kotor, dibersihin oleh kalian.
disapu. Kenapa sebabnya? Santrinya Sunan Gunung Jati yang paling berhasil adalah orang yang suka nyapu dan suka ngepel. Keratonnya Sunan Gunung Jati, karena Sunan Gunung Jati kalau pagi ngelihat ada orang itu lagi nyapu, hatinya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang ini akan orang jadi besar. Keturunannya itu ada, namanya Haji Ali itu keturunannya. Jadi orang konglomerat begitu keluar dari pesantren. Kenapa anak santri-santri yang pada waktu di pesantren paling pinter, paling alim, baca kitabnya paling hebat, nahwu sorofnya paling jago, tapi ketika sampai di rumah tidak jadi apa-apa. Sementara orang yang kecerdasannya tidak seberapa, hafalannya banyak yang hilang, kepintirannya tidak pernah ngungkulin orang lain, biasa-biasa saja. Tetapi tiap pagi nyapu, ketika ada kotor-kotor dibersihin, ada lantainya kiai, lantainya pondok dibersihin, disapuin, dengan tanpa menyuruh, dengan tanpa beban. Dia tidak berpikir orang lain, yang penting saya melakukan demi untuk saya sendiri. Justru dia yang berhasil jadi orang besar, jadi kiai besar, santrinya ribuan. Salah satu contohnya adalah Profesor Dr. Ibrahim Hussein yang punya anak Dafir Shah Hussein, Profesor Doktor. Itu dulunya sama Mbak Abbas itu. Kata Mbak Abbas itu namanya Ibrahim tuh nggak pinter, nggak apa, biasa aja. Tapi getol dia itu, nyuciin piringnya kiai terus tanpa disuruh. Tiap hari nyari kayu bakar buat kiai, tiba-tiba sudah ada kayu bakar aja. Mbak Abbas. Jadi Mbak Abbasnya berdoa. Ternyata santrinya Mbak Abbas yang kelihatan besar tuh sampai jadi Profesor Dr. Ibrahim Hussein. Masya Allah, di Aceh punya pondok pesantren, di Bogor punya pondok pesantren. Ribuan orang pengen tabarukan kepada Kiai Ibrahim Hussein. Kenapa? Sebab itu nyambung, ilmunya disambungkan oleh Allah. Ilmunya Mbak Abbas langsung diturunkan kepada beliau. Apa sebab? Karena khidmahnya beliau bukan muncul daripada otak saja, tapi dalam diri hatinya. Makanya kalau kalian pengen berhasil, di sini metode sistemnya ada tasrif, ada tamrin, ada segalanya. Mungkin kalian agak repot dan segalanya. Ketika kalian sudah mulai agak repot ngaji, agak repot memahami kitab, agak repot menghafalkan kitab, coba kalian tetirahnya dengan cara berkhidmat. Pagi-pagi kalian ngelap, pagi-pagi kalian nyuci piring, pagi-pagi kalian nyapu, pagi-pagi kalian datang ke saung, cari para asatid atau siapapun yang kira-kira kalian disuruh. Tetirah begitu, insya Allah nanti Allah akan memudahkan. Otak kalian bakal jadi encer, tiba-tiba menghafalkannya hebat, tiba-tiba memahaminya cepat. Nah itulah adik-adik sekalian. Jadi saya mengajarkan kalian nuntut ilmu itu bukan hanya dengan manajemen keilmuan, tapi dengan cara pendekatan tasawuf. Kemudian kalau kalian busuk, hidup, ludah, atau buang ingus, cari tempat yang aman, yang kira-kira jangan kelihatan. Saya sering lihat ingus di sini. Itu bukan cerminan santri. Kalau buang ingus di sana, kotak yang kira-kira nggak kelihatan. Kalau udah itu dikubur. Sebab ketika ada orang pun orangnya jijik, itu sama dengan menyakiti. Kalau sumpama kalian itu sumpama dehem, kalau batuk atau kuek ngeluarin dahak, itu kalian jangan, kalau mau kenceng kalian tutup itu mulutnya, jangan sampai kedengaran orang, kecuali kalau kalian tuh sakit. Itu caranya seperti itu.
InsyaAllah nanti kalian akan diadakan cara-cara lagi. Yang penting saya kepada kalian pengen ilmunya sampai Alfiyah selesai, sampai di Rosatul Ulya tafsir hadis selesai, bisa ke tafsir Jalalain gampang, Muslim gampang, Bukhari-nya gampang, belajar ilmunya gampang. Selama kalian hidup di dunia, selama kalian hidup di pesantren, kalian harus siap menjadi hambanya orang-orang yang mengajari kalian. Siapapun ustadz dan kiainya, jadilah kalian hambanya. InsyaAllah akan jadi orang besar kalian. Karena hambanya ilmu itu adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.